Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tialopa Channel. Kali ini saya akan membahas tentang butir-butir Pancasila dan penerapan di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kali ini saya akan menjelaskan dulu butir-butir tiap Pancasila. Nanti ada contoh butir-butir tersebut untuk kehidupan kita sehari-hari, penerapannya ya teman-teman. Langsung saja ya. Butir-butir Pancasila, sila pertama. Nah, ini dia. Jadi sila pertama ini ada 7 butir. Butir-butir Pancasila. Ingat teman-teman, soal ini sangat sering sekali keluar di tes CPNS tahun-tahun lalu. Dia seperti logika soalnya, tapi ternyata dia harus yang tercantum di butir-butir Pancasila ini teman-teman ya, dan ini banyak sekali. Oke, sekarang kita lanjut ya, kembali ke laptop. Butir sila pertama. Yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi bangsa Indonesia ini percaya bahwa adanya Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang keenam, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan yang ketujuh, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, butir sila pertama ini dia menyangkut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ya. Itu intinya ya. Sekarang kita akan bahas penerapan butir sila pertama. Jadi, butir-butir sila pertama tadi, ini dia contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, setiap warga Indonesia memiliki keyakinan akan ketuhanan Yang Maha Esa dan percaya serta bertakwa kepada Tuhan tersebut. Yang kedua, menjalankan tuntutan dan larangan kepercayaan yang dianut serta tidak mengganggu kepercayaan orang lain. Jadi tidak mengganggu kepercayaan orang lain ya teman-teman. Contohnya, jika ada suatu umat yang melakukan ibadah, contohnya sholat Jumat, lalu tiba-tiba diteror teman-teman, atau dikasih petasan, atau diganggu dengan suara-suara knalpot yang racing. Nah, itu kan berarti dia saling mengganggu antar umat ya. Oke, yang ketiga, tidak boleh diskriminatif dan tidak hormat kepada orang-orang yang memiliki agama atau kepercayaan yang berbeda dengan kita, terlepas dari agama minoritas ataupun mayoritas. Yang keempat, menjalin hubungan baik dan menjaga kerukunan antar agama. Yang kelima, ketika ada pemeluk agama lain sedang beribadah, kita harus menghormatinya dan menghindari aktivitas yang dapat mengganggu mereka. Ini seperti yang saya jelaskan tadi ya. Yang keenam, tidak boleh mengintervensi dan memaksakan agama atau kepercayaan kepada warga negara lain yang berbeda kepercayaan atau agamanya. Contohnya itu, kita memaksa teman kita untuk masuk Islam. Itu tidak boleh ya. Oke, sekarang kita lanjut ke butir sila kedua.
Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Jadi butir yang kedua ini tidak membeda-bedakan. Apakah dia suku Jawa, suku Lampung, suku Sunda, suku Melayu, dia tidak membeda-bedakan. Walaupun berbeda bahasa ataupun adat dan budaya. Jadi intinya ini Bhinneka Tunggal Ika ya teman-teman. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selera. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Maksudnya, tidak semena-mena terhadap orang lain itu gimana teman-teman? Yang tidak manusiawi. Contoh nih, ada contoh soal. Jika ada suatu maling, maling motor seumpamanya teman-teman, tiba-tiba maling itu ketangkap oleh warga, sehingga ya orang yang maling motor itu dimasa oleh warga sampai orang itu meninggal dunia, yang si maling tadi. Nah, itu kira-kira melanggar sila kedua ya teman-teman, karena dia semena-mena terhadap orang lain walaupun itu tukang maling ya. Paham ya teman? Nah, sekarang lanjut butir yang keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kesembilan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Yang kesepuluh, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Jadi butir sila kedua itu ada 10 butir ya teman-teman. Ini sebenarnya teman-teman tidak harus hafal mati ya. Tidak harus hafal sesuai kata-kata. Yang penting teman-teman itu paham akan butir-butir ini ya teman-teman. Sekarang penerapan butir sila kedua. Nah ini. Yang pertama, menghormati dan memperlakukan sesama dengan terhormat dan bermartabat. Semua orang memiliki hak asasi yang melekat karena merupakan ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, kita juga harus menghormati hak-hak tersebut. Jadi kita harus menghormati hak-hak orang lain ya teman-teman. Contohnya ini, coba ya saya kasih contoh. Jika ada orang terkena tsunami. Nah, lalu si korban tersebut membutuhkan bantuan terhadap orang lain. Nah, sehingga kita sebagai pendonatur atau yang menyumbang itu harusnya kita kasihkan hak-haknya ya. Seumpama kita sebagai panitia pendonatur orang yang terkena tsunami. Nah, terus seharusnya hak-haknya dapat beras, minyak, dan sembako. Tiba-tiba berasnya kita ambil untuk pribadi. Itu kan melanggar sila kedua karena kita mengambil haknya ya. Yang kedua, mengakui dan menghormati adanya perbedaan di antara manusia, khususnya warga negara Indonesia. Yang ketiga, sesuai dengan slogan kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda itu boleh, namun harus tetap satu bangsa dan satu negara, Indonesia. Keberagaman ini merupakan kekuatan Indonesia yang harus selalu dijaga. Yang keempat, jangan sampai ada benci di antara kita karena sama-sama merupakan warga Indonesia dan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, jangan saling membenci antara sesama manusia. Yang kelima, tenggang rasa dan tepa selera memiliki makna yang mirip, yaitu mencoba memahami dan menjaga perasaan orang lain di sekitar kita. Yang keenam,
memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Yang ketujuh, masyarakat harus sadar dan mau untuk melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila dan Perjanjian Hak Asasi Manusia. Intinya, di butir sila kedua ini itu tentang kemanusiaan ya teman-teman. Ingat ya, tentang kemanusiaan. Sekarang butir sila ketiga. Nomor 1, butir yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan, keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Inti dari sila ketiga ini, dia itu sangat mencintai bangsa Indonesia, sangat mencintai bangsanya sendiri. Contoh, seseorang suka memakai batik Indonesia. Itu salah satu ciri-ciri butir sila ketiga karena dia sangat mencintai produk Indonesia ya. Oke, lanjut ya. Sekarang penerapan butir sila ketiga. Mementingkan kepentingan bersama, yaitu kepentingan bangsa Indonesia di atas kepentingan individu dan golongan kita. Rela melakukan bela negara dan perlawanan melawan unsur apapun yang merongrong persatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga, kita harus cinta dan bangga kepada tanah air Indonesia karena pada dasarnya kita merupakan warga negara Indonesia dan Indonesia adalah tempat kelahiran dan tempat hidup dan berkembang kita. Yang keempat, menjunjung perdamaian dunia dengan mengirim misi perdamaian dan perbantuan kepada negara lain. Yang kelima, dalam mewujudkan persatuan Indonesia, kita harus selalu merujuk kepada semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, atau bisa dalam bahasa Indonesianya berbeda-beda tetapi tetap satu jua ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Jadi butir sila yang keempat ini, itu butir yang pertama itu sebagai warga negara dan warga masyarakat itu mempunyai hak yang sama ya teman-teman, tidak dibeda-bedakan. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Tidak boleh ya teman-teman. Contoh, ini kita di suatu diskusi, kita ada pendapat, tetapi pendapat kita itu tidak disetujui oleh teman kita. Tetapi kita tetap bersikeras dan pendapat kita tersebut, walaupun pendapat kita salah. Nah, itu tidak boleh memaksakan kehendak itu ya teman-teman. Intinya harus sesuai dengan musyawarah mufakat. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Ingat, ini kata kunci ya. Mengutamakan musyawarah ya, butir sila keempat. Yang butir sila keempat ini, yang butir nomor 4, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang keenam, dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang ketujuh, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedelapan, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Yang kesembilan, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia,
nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bangsa. Ya, dan yang ke-10, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan tugas pastinya teman-teman. Itu butir sila keempat. Sekarang kita akan bahas penerapan butir sila keempat. Yang pertama, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemulung dan pejabat sama-sama memiliki hak untuk sejahtera dan kewajiban untuk membela negara. Jadi tidak dibedakan ya teman-teman, apakah dia orang miskin maupun orang kaya, itu tidak dibedakan. Hak dan kewajibannya itu sama ya teman-teman. Kita tidak boleh, nah ini yang nomor 2, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain, apalagi dengan menggunakan ancaman ataupun kekerasan. Yang ketiga, semua keputusan idealnya diambil berdasarkan musyawarah mufakat untuk mendapatkan hasil yang terbaik dan menguntungkan bagi semua pihak. Yang keempat, kita tidak boleh memaksa, mengancam, ataupun melakukan tindakan-tindakan berlebihan dalam bermusyawarah untuk menenangkan pendapat kita atau malah membungkam pendapat orang lain. Membungkam ini teman-teman. Dan yang kelima, ikhlas menerima keputusan akhir yang diambil dan melaksanakan hasil tersebut dengan sebaik-baiknya. Yang keenam, kita harus mengesampingkan ego kita ketika melakukan musyawarah untuk mufakat. Yang ketujuh, dalam melakukan musyawarah, kita harus senantiasa menjaga emosi kita agar tidak mempersulit diri kita maupun rekan diskusi kita dalam menentukan solusi terbaik. Jadi, sila keempat ini itu kata kuncinya di musyawarah ya teman-teman. Jika di sila keempat itu ada musyawarah untuk mencapai mufakat, itu pasti dia masuk ke sila keempat. Diingat ya teman-teman, itu kata kuncinya. Sekarang kita masuk ke butir sila kelima. Butir yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Dan butir yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Yang keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Yang ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Yang kedelapan, suka bekerja keras. Yang kesembilan, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Yang kesepuluh, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Yang ke-11, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah ya. Jadi butir sila kelima ini dia itu fokus ke untuk orang banyak ya. Nah, biasanya teman-teman ini susah membedakan antara sila kelima dan sila kedua ya. Butirnya maksudnya itu butir sila kelima dan butir sila kedua ya. Itu ada tips dan triknya. Triknya, saya pending dulu ya. Kita iklan sebentar. Bagi teman-teman yang belum bergabung di grup Telegram saya, silahkan teman-teman bergabung. Kenapa teman-teman harus bergabung ke grup Telegram saya? Karena di grup Telegram tersebut khusus membahas soal-soal CPNS terupdate sesuai FR soal CPNS. Dan setiap jam 8 malam waktu Indonesia Barat, saya selalu memberikan kuis, baik itu kuis TIU, TWK maupun TKP, beserta pembahasannya dalam bentuk video. Jadi, teman-teman yang belum bergabung, silahkan bergabung dengan cara klik linknya, ada di deskripsi YouTube saya ya teman-teman. Tinggal klik saja dan klik lagi gabung, langsung bergabung di situ ya teman-teman. Gratis, tidak berbayar. Oke. Jadi kita lanjut tadi tips dan trik membedakan sila kelima dan sila kedua. Kalau sila kedua itu dia fokus ke kemanusiaan teman-teman ya. Fokus
ke manusianya ya. Tapi kalau sila kelima ini dia memang fokus ke manusianya, tapi dia masih ke sosial ya. Jadi ke orang banyak dia teman-teman. Ingat, dia ke orang banyak, sosial ya. Itu kata kuncinya. Berarti bisa kita simpulkan kalau butir sila kedua itu bersifat khusus, kurang lebih bersifat khusus. Kalau butir sila kelima ini dia kurang lebih bersifat umum ya teman-teman, ke sosial ya. Nah, tapi jangan salah juga teman-teman, jika di sila kedua itu dia sangat mencintai teman-temannya ataupun sangat mencintai masyarakat. Nah, itu bisa masuk ke sila kedua ya teman-teman, karena dia fokus ke kemanusiaannya ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Sekarang penerapan butir sila kelima. Nah, penerapannya, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Keduanya harus tidak boleh menuntut lebih tanpa memenuhi seluruh kewajiban kita. Nah, ini ada banyak ya teman-teman, karena durasinya agak panjang. Silakan teman-teman baca sendiri ya. Nah, ini baca sendiri dan pahami ya yang kelima ini, karena ini agak panjang durasinya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya harap dalam penjelasan saya tentang butir-butir Pancasila ini dapat teman-teman pahami. Jika dalam penjelasan ada kata-kata saya yang salah ucap ataupun penjelasan saya kurang jelas, saya mohon maaf ya teman-teman, karena semua kesalahan itu dari saya sebagai manusia biasa dan semua kebenaran adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga teman-teman yang udah subscribe channel saya, yang terus selalu menonton channel saya doakan teman-teman bisa mendapatkan NIP tahun ini ya teman-teman. Dan bagi teman-teman juga yang belum menonton channel saya tapi dia sudah bersungguh-sungguh belajar, saya doakan juga mudah-mudahan bisa mendapat NIP pada tahun ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.